Saya suka sekali kalau diancam-ancam. Ya. Dan memang sudah biasa diancam. Saya cuma takut kalau diancam oleh malaikat maut. Itu nggak pakai ancam itu, langsung lewat kita malam ini. Oh, dan di sana tidak ada yang menolong kita kecuali amal ibadah kita. God what? Saya pernah waktu mau ke Kendari, anak saya itu baru umur 3 minggu, baru lahir. Ada teman jemaah tabligh bilang begini, Ustadz, antum jangan lewat Bone-Bone. Kalau lewat Bone-Bone naik feri jauh. Jadi lewat mana kawan? Lewat Malili. Ada jalan darat itu, nggak ada mobil satupun yang lewat. Saya cuma bertemu mobil muat pisang. Lewat sini Ustadz. Kami sekeluarga lewat, istri saya baru habis melahirkan, anak baru 3 minggu. Lewat di tengah hutan belantara yang besar. Saya tidak tahu tanjakan itu rupanya berlapis-lapis. Mobil saya mogok di antara jurang, ban sebelah sudah di jurang. Saya tidak bangunkan istri saya, jurangnya ke bawah tinggi sekali, lautan dan batu-batu besar. Saya angkat handremnya, saya turun dari mobil. Saya turun dengan parang, saya tebang pohon ukuran 3 meter. Maksud saya, belakang mobil itu saya akan pikul ke aspal. Saya pergi cari kayu, potong kayu di pinggir, tiba-tiba mobilnya sudah terpindah ke tengah. Makhluk mana yang pindahkan? Bannya sudah naik di aspal. Sujud syukur saya di tengah aspal situ. Sudah terlalu banyak rahasia yang engkau berikan kepada saya, ya Allah. Saya yakin betul atas agamamu ini. Apakah ini terjadi dalam kehidupan para nabi? Buka saja Al-Baqarah 260. Sama kita dengan Ibrahim. Ibrahim keras makom keimanannya. Tidak ada interval waktu sampai beliau disebut sebagai bapak dari segala orang yang beriman, Abu Anbiya. Bapak dari semua nabi, Sayyidul Anbiya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dari orang yang beriman, bapak dari para nabi, Ibrahim. Sudah siang malam hidup dengan Allah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Al-Baqarah 260. Ibrahim, ya Rabbi, ya Allah, kaifah tuhyil mauta. Bagaimana cara antum, ya Allah, engkau bangunkan orang mati? Kata Allah, engkau ragu Ibrahim? Kata Allah, engkau ragu sama saya Ibrahim? Sudah siang malam kita berteman. Kata Allah, itu dalam cerita di Al-Baqarah itu 260. Surat Al-Baqarah ayat 260. Sudah siang malam kita Ibrahim, masihkah engkau ragu? Kata Ibrahim, bukan ya Allah, saya hanya ingin melihat supaya keyakinanku semakin kuat. Inilah dusta dan kemunafikan manusia. Kalau sudah diketahui hatinya oleh Allah, pura-pura. Konsep keimanan semacam ini saya perhatikan di Indonesia ini. Banyak kita mayoritas beragama Islam, tapi masih ragu dengan pertolongan Allah. Kenapa kita demo menghadapi Pak Jokowi? Sudah, biarkan saja. Yakin penuh kepada Allah. Karena kalau sini pakai demo, di sana demo. Yang senang itu Yahudi, kafir yang bertepik sorak, berhasil mengadu domba sama-sama Muslim. Berdoa saja kepada Allah. Tuntutan, data, informasi apa yang kita sampaikan percuma. Ibu-ibu sudah turun dengan belanga penanak nasi, demo di jalan. Mahasiswa sudah turun, buruh sudah turun memprotes undang-undang cilaka, Omnibus Law dan lain sebagainya. FPI beronde-ronde, dia mulai demo. Ada hasilnya. Bahkan kita merasa kita di pihak paling benar. Kenapa ya Allah? Cebong menang, kampret kalah. Kita nggak pernah evaluasi itu. Kenapa yang zolim menurut kita benang? Kita yang benar katanya, banyak ustadz-ustadz lurus. Kok kita kalah? Tolong dijawab, apa maksud itu? Kok jadi begini kita ya Allah?
Jawabannya, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Karena pemimpin-pemimpin Islam ini saya lihat bangga dengan pengikut. Orang kalau sudah bangga dengan pengikut, sudah tidak bergantung kepada Allah, hanya bergantung kepada makhluk. Saya di setiap ceramah itu saya selalu bilang kepada jemaah, mohon doa supaya saya pulang dengan istri anak selamat dan sehat selalu berdakwah. Saya nggak pernah bilang tolong bawakan mobil saya capek sekali. Nggak pernah. Tadi ada saudara-saudara ikut saya maghrib, saya bilang saya tidak suka dikawal, saya mau duluan. Kalau kalian kawal saya, Allah tidak akan mengawal saya. Biarkan saya jalan sendiri. Karena saya tahu akibat organisasi inilah kita mudah diadu domba. Bahkan ada yang bangga dengan organisasi besar sampai bilang jumlahnya. Pakai baret miring begini, baju loreng SD tidak tamat. Oh diri ada kiai ceramah dia di samping, Allahu Akbar. Pakai wing lagi di sini, pakai wing. Orang kalau sudah pakai wing berarti pernah terjun payung. Ini jatuh dari pokok-pokok. Bullshit. Negara ini seharusnya protes ormas itu jangan pakai loreng, karena itu uniform daripada militer. Supaya adil semua. Front Pembela Islam sudah dibubarkan. Semua kita yang hadir ini ada jiwa pembela Islam, bukan cuma FPI. Semua kita pembela Islam. Dan saya tanya jujur sama ibu bapak, di samping masjid kafir bikin kandang babi, ente marah nggak? Itulah FPI. Repot-repot kata Gus Dur. Itu kok repot. Bangun kandang di sini antum marah nggak? Berarti apa itu? Antum bela apa? Nah, sama kan kita. Nggak mau saya dimanfaatkan. Baik dalam berpidato. Pada saat ceramah di Siak Kecil, tahu Siak Kecil? Baru mau ceramah dibisiki oleh Ustaz. Ini yang sambutan tadi ini calon bupati kita di sini nanti. Tolong disampaikan namanya. Dalam hati saya berarti saya datang kampanye ini. Tunggu kau. Begitu saya pegang mic dan saya bilang, jangan pilih di manusia satu ini. Sampai pulang awak tadi kasih amplop. Mati kau. Memangnya saya alat politik. Awak datang di sini memberikan ilmu kepada jamaah supaya jangan sekali-kali berlebihan membenci. Apalagi sudah menghina-hina presiden. Biar bagaimanapun beliau itu adalah presiden. Mau buang kemana? Nak buang kemana? Makanya Indonesia Raya disinggung. Lagu Indonesia Raya dilecehkan. Betul? Ada reaksi masyarakat? Ada reaksi nggak? Tipis nasionalisme kita saat ini. Kenapa? Karena melihat ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepincangan dalam bermasyarakat. Di daerah begini alhamdulillah. Buktinya kita bikin tabligh akbar begini. Ini kalau betul-betul ini apa itu COVID-19 ini bahaya, mematikan. Insya Allah besok pagi kita check up semua. Ya Pak Imam, Pak Kades, siap-siap itu kain kapan 5 atau 70 yang lewat besok itu. Kalau sudah bikin tabligh akbar begini, apalagi yang ceramah Umar bin Khattab, setan-setan COVID itu lari semua. Yang ada ibu bapak sehat. Awak pun tak mau disemprot-semprot dengan apa itu? Kipas angin. Kenapa? Biarkan keringat ini menjadi saksi nanti di pelataran kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kedua, kalau disemprot pasti mencret lah sampai di jalan. Masuk angin. Ya. Alhamdulillah. Hampir 15 tahun sehat walafiat atas doa dari jamaah. Saya suka sekali kalau diancam-ancam. Ya. Dan memang sudah biasa diancam. Saya cuma takut kalau diancam oleh malaikat maut. Itu nggak pakai ancam itu.
langsung lewat kita malam ini. Oh, dan di sana tidak ada yang menolong kita kecuali amal ibadah kita. Gotwatun fisabilillahi aurokhatun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Hari ini saya sudah 2 ronde. Bayangkan tuh, tiap hari ceramah. Sejak masuk Islam sampai sekarang, bahkan niat sampai masuk ke liang kubur tetap pendakwah. Nggak akan berubah jadi politikus, nggak akan berubah jadi apapun kecuali sebagai pendakwah. Mulia sekali jabatan ini. Kalau sholat Jumat jadi khotib, pas Pak Jokowi berkunjung ke desa ini, dia sholat Jumat juga, dia di bawah, saya di atas. Betul. Kalau suruh beliau khutbah, sedangkan Al-Fatihah, Al-Fateko, itu kan betul. Nggak usah bilang-bilang tersinggung, itu betul fakta. Baca suratul Fatihah saja beliau salah, disuting lagi begini, pakai YouTube ini. Mesti disampaikan. Nah, sekarang sudah ada kawan kiai, mantan kiai, jadi sudah banyak bertanya. Insya Allah sudah banyak ilmu beliau. Suruh jadi khutbah. Itu pejabat-pejabat kita cobalah, yang orang-orang Islam itu belajarlah untuk bicara Al-Quran supaya tuh korupsi berkurang. Ini kabinet Jokowi ini kan sudah bertambah, ada Menteri Bansos dan Menteri Lobster. Nah, di kemudian hari ini kabinet Lobster dan Bansos ini jangan lagi lah. Ya, kita doakan tewasnya 6 orang pemuda FPI. Siapa mau tahu nih anak-anak ini kalau ke depan bisa jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, asal jangan gubernur Riau. Karena setiap kali gubernur Riau ini jadi pasti di penjara. Jangan marah kalian, karena itu fakta juga. Kalau bicara dengan fakta memang berani kawan. Supaya yang di belakang-belakang ini jangan masuk penjara. Kin malu itu. Nabi pernah ditanya Ammar bin Ka'ab Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man abdulun nas." Siapa orang berilmu, siapa yang ahli ibadah, siapakah abdulun, orang yang dianggap paling utama. Artinya reputasi di masyarakat pejabat. 3 pertanyaan dikantor oleh Rasulullah. Al-aqilu, orang yang berakal. Nah, banyak pejabat kita tidak berakal, baru dilantik langsung ditangkap. Ya mudah-mudahan lah nih yang ganti-ganti ini nggak ditangkap. Baru-baru juga Ibu Risma sudah bikin sandiwara, Bu. Salah posisi. Tidak ada pengemis di Menteng itu. Pengemisnya di Tanah Abang yang banyak. Kenapa ditaruh di Menteng? Nah, inilah permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Berhentilah bermain-main manis begitu ya. Seorang leader tidak perlu mencari pengikut. Seorang leader pasti diikuti. Insya Allah. Artinya kalau mau jadi pejabat nggak usah terlalu banyak kamuflase. Kamuflase itu cuma ada pada 2 hewan yang punya sel kromatofor. Dia berkontraksi, kemudian dia berubah wujud menjadi biru, kuning, merah dan lain sebagainya. Siapa itu? Gurita dan bunglon. Bunglon mempunyai 2 zat di bawah perutnya ini, zat biru. Ketika sel kromatofora berkontraksi, bunglon bisa menempel di batu, putih jadi putih, di dahan hijau jadi hijau, dahan coklat jadi coklat. Gurita lain lagi mempunyai banyak jenis warna. Nah, ini saya tulis buku dalam satu temuan bahwa melanin atau sel yang merubah warna 2 makhluk ini, ternyata Al-Quran memberitahukan kepada saya, munafik itu bukan karena dia kiai atau dia seorang terpelajar. Munafik itu dari dalam jiwa. Gennya, turunannya munafik memang ular memang ular. Nah, jadi sifat munafik itu sejenis gangguan jiwa berat. Ya, sejenis gangguan jiwa berat. Kalau sudah munafik, kendati biar sorban melintang putih ban Vespa di kepala, mun tetap mun. Ya, jangan bilang nama. Orang sudah tahu kalau ban Vespa melintang putih di kepala, semua sudah tahu. Satu Indonesia. Awak orang Manado, begitu masuk Islam, mengutip satu panduan akhlak etika orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bakar. Kemana-mana saya masuk rumah makan gratis. Duduk begini,
Penjualnya kenapa ketawa-ketawa, senyum-senyum. Baru mendekat, Ustadz Yahya ya? Iya. Boleh minta selfie Ustadz? Boleh. Coba kalau kawan yang ban Vespa tadi, sudah terkupas kulit air panas. Karena munafik. Ini, ibu bapak, didik generasi kita, jangan munafik terhadap negara dan bangsa, terutama munafik terhadap agama. Nilai kesucian hidayah kita, kesadaran yang tinggi atas iman tauhid. Lakukan sesuai kemampuan. Antum biasa pakai sarung, silakan pakai sarung ke masjid. Antum biasa pakai jeans, silakan pakai jeans. Jangan paksakan jeans kemudian pakai Ini yang bikin kadang-kala bikin pecah. Saya tidak banyak-banyak gaya Pak, karena saya dari kafir gaya cuma satu. Kiai saya ajar, dapat ya mau NU mau Muhammadiyah sama semua Islam. Enggak Kiai, siap. Biasa saya, takbirnya biasa, berdirinya juga biasa, nggak terlalu jauh, nggak juga terlalu rapat. Kalau juga terlalu rapat, sasarannya kos lampu bisa pecah kan begitu. Bukanlah sedikit. Tunggu dulu. Apalagi kos lampu 55 Petromax. Kalau kos lampu cap butterfly itu tahan panas. Yang 55 ini yang tidak tahan panas. Iya. Jadi maksud saya, nah begitu kalau mau tegur saudara muslim begitu. Jangan langsung haram. Ukuran jenggot tidak sama, haram. Bukan begitu cara Nabi, neraka. Oh, tidak bakal diterima. Insya Allah hanya memecahkan, menjauhkan orang dari masjid. Begini bagus. Kasih contoh. Dan saya yakin siapapun muslim, mau bajingan di terminal, bajingan di pasar, yang alim aktif di masjid, semua muslim masuk surga. Yang tidak sholat sekalipun, insya Allah masuk surga. Yang datang ke sini pemalas sholat, apa saya bilang, betul kan? Sudah, pokoknya kalau azan kita ke kebun saja, cungkil sawit. Masuk surga, tapi surganya benjol-benjol. Itu dia. Malah yang begitu saya doakan mudah-mudahan tuh biji sawit jatuh kepalamu, kau pecah mati di situ. Dalam keadaan azan. Itu dia. Masuk surga, tapi surganya benjol-benjol, kumpul dengan pendeta di neraka. Mergemuna lagi. Kau baku giling di situ. Malaikat Jawa pakai bahasa Jawa, malaikat Batak pakai bahasa Batak, semua bahasa di sana. Orang Jawa meninggal dijemput oleh malaikat Jawa. Sopun jenengan to. Kowe Sudarmono, Joko Widodo. Kulibas kalian. Malaikat bilang, malaikat jawab, lorot periode to. Karena presiden lantai 50. Karena presiden lantai 50. Begitu mau ke lantai 50, malaikat lapor. Tunggu dulu. Siapa yang lapor? Wan. Tunggu dulu Wan. Kenapa? Masih ada rekaman di dunia Al-Fatihah salah. Turun kawan. Allahu Akbar. Pak Jokowi kalau dengar ini nggak marah sama saya. Kenapa? Karena saya saja dari kafir lancar. Dulu kan beliau pernah di syuting. Bismillahirrahmanirrahim. La kallau. Sudahlah, kalau Indonesia begini suka dangdut langsung sambung. Kalau ada satu beri untukku. Giling dangdut, giling dangdut, sudah selesai. Lah kalau ada juga partai Islam P3, apa? Amar mangkur nahi mangkur. Allahu Akbar. Bagaimana tidak rusak nih Indonesia? Kami di depan Metro TV, kami dari partai P3, rumah besar, kami tetap mempertahankan amar mangkur nahi mangkur. Maksud beliau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bekas kafir lancar. Ayo. Malu-maluin ente. Itu dia. Mudah-mudahanlah pejabat-pejabat kita semakin dekat kepada Al-Quran. Banyak melihat nasihat Quran.
sababaka qabla farogik. Yang keempat, wasihataka qabla sakomik, sehat sebelum sakit. Dan yang kelima, awas kawan, semua kita ke sana, wahayyataka qabla mautik.